Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan di GBI Double Sila Tumanten dan juga semua teman-teman rekan-rekan yang telah menyaksikan kami di channel YouTube ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami berharap kami boleh menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat di Minggu tanggal 26 Juli 2020. Tanpa terasa sudah mau berakhir bulan Juli, kita masuk ke bulan Agustus, merdeka. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi mungkin ada rekan-rekan yang baru pertama kali beribadah bersama kami di channel ini. Semua ada dalam keadaan diberkati Tuhan. Selamat beribadah di GBI Double Sila Tumanten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Saya undang jemaat, mari kita sama-sama bangkit. Ya Tuhan, Tuhan kami, oh Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan kami, dimuliakan. Sama-sama lebih lagi kita katakan pada Tuhan. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami,
Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan waktunya bagi kita untuk berdoa dan bersyafaat bagi anak-anak kita. Saya berharap Bapak Ibu yang punya anak, jemaat di GBI Double Sila Tumenten yang punya anak, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan kami di channel ini yang punya anak, boleh minta mereka untuk mendekat kepada Bapak Ibu, peluk mereka, dan kita sama-sama berdoa buat mereka. Saya dari tempat ini berdoa, dan Bapak Ibu boleh mentumpangkan tangan, dan kita percaya ada kuasa dalam setiap doa orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk kita satu hati dan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini dalam momen ibadah di akhir bulan Juli ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya bagi kami Bapa untuk berdoa buat anak-anak kami. Terus Bapa, setiap minggu, bahkan setiap hari dan setiap saat, setiap detik kami tidak pernah berhenti berdoa buat anak-anak kami, karena kami percaya akan kuasa-Mu, akan pertolongan-Mu, akan mujizat-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi anak-anak kami. Kami sadar akan kemampuan dan keterbatasan kami dalam hal mendidik, membina dan membentuk karakter anak-anak kami. Namun kami sadar juga ada kuasa yang hebat yang mampu untuk mengendalikan semuanya. Engkau yang menciptakan mereka, Engkau menjadikan mereka. Kami percaya Tuhan, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus mereka selalu dengan kuasa darah-Mu. Liputi mereka Bapa dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Pagari mereka Bapa. Jika Engkau menjumpai dalam anak-anak kami ada yang sakit, kami berdoa bersama-sama saat ini, dan Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini, anak-anak kami yang saat ini mereka ada dalam masa-masa di mana mereka dirumahkan karena masih ada wabah virus corona ini, kami berdoa proteksi mereka Bapak. Anak-anak di GBI Double Sila Tumenten maupun yang menyaksikan kami ini, mereka tidak terkena daripada virus ini. Kami berdoa dan proteksi mereka dalam nama Yesus. Kami mau katakan kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak kami, membuat mereka senantiasa mengasihi Tuhan, menghormati orang tua yang ada. Terpujilah nama-Mu, berkati orang tua yang mendidik dan membina dan mendewasakan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati. Kami sama-sama berdoa dan memberkati anak-anak kami dan orang tua yang ada di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin adik-adik. Dan Bapak Ibu adik-adik boleh kembali ke aktivitas yang ada. Sebelum nonton hal-hal yang lain, kami juga sudah siapkan ibadah live streaming khusus buat anak-anak sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Ibu atau Kakak Rianita. Kami harapkan adik-adik boleh mengikuti dan menonton sampai selesai ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tahtamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah,
segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Ya, salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam ibadah live streaming kita. Minggu ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf, yang saya harusnya khotbah minggu ini ada Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Kami ada kendala dalam hal teknis yang ada, sehingga harus saya ngisi. Semoga minggu depan beliau bisa mengisi bersama dengan kita di dalam ibadah live streaming. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah berada di akhir daripada bulan Juli ini, dan saya selalu berharap menjumpai jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Lato Menten. Ada minggu lalu, beberapa hari yang lalu saya ada kunjungan dan saya juga ada pemberkatan peneguhan nikah. Kami juga selamat kepada Jeffrey dan juga Santi yang sudah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, dan kami berharap selalu ada dalam rencana dan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan juga buat rekan-rekan, sahabat-sahabat yang mungkin baru pertama kali gabung bersama kami di channel YouTube ini, saya perlu untuk memberitahukan beberapa hal terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Pak Kem, kenapa ada 2 channel? Saya biasanya ibadahnya itu biasa saya awal-awal saya pakai di KMTT, namun karena ada teguran dari channel YouTube karena ada konten lagu yang berlisensi, maka saya harus menggunakan namanya channel GBI Double C Lato Menten. Nah, di channel ini juga Bapak Ibu boleh di GBI Double C Lato Menten, Bapak Ibu bisa memperoleh link pujian dari awal sampai selesai. Dan kalau di KMTT Ibu hanya bisa memperoleh renungan atau khotbahnya, karena lagunya saya tidak masukkan supaya jangan sampai channel saya kena dampak, apalagi sudah menjadi mitra daripada YouTube. Gereja-gereja kecil-kecil gini sudah ada mitra dengan channel YouTube. Gereja lain mungkin baru sibuk-sibuk, kita sudah ada di situ duluan. Nah, saudara, itu yang saya bisa sampaikan. Jadi ada 2 channel. Channelnya adalah khusus khotbah di KMTT, dan Bapak Ibu yang pingin untuk menikmati dari awal ibadah sampai selesai, Bapak Ibu menikmatinya di channel YouTube namanya GBI Double C Lato Menten.
ada sedikit delay dalam waktu, namun Bapak Ibu jangan pedulikan dengan delay waktunya yang ada, tapi pedulikan dengan konten atau isi daripada ibadah itu. Ya, dalam ibadah itu ketika kita membuka hati kita, dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan, percayalah mujizat pasti terjadi. Amin ya. Engkau yang saat ini bergumul buat rumah tangga, engkau yang saat ini bergumul buat usaha, pekerjaan, apapun, percayalah ketika engkau menghampiri Tuhan dengan hadirat, datang di hadirat Tuhan, berlutut, berdoa, memohon kemurahan Tuhan, mujizat terjadi. Amin ya. Nah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini yang saya akan ambil daripada Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-20. Saya ulangi. Di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 berkata demikian. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya ulangi, baca pelan-pelan supaya kita sama-sama meresapi ayat ini. Karena ayat ini hanya sekedar tulisan mati, tapi kalau kita benar-benar renungkan menjadi rema. Dan ketika dia menjadi rema, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Amin ya. Nah, saudara baca di Efesus pasal ke-5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah judul adalah mengucap syukurlah senantiasa. Saya ulangi. Tema kita hari ini adalah mengucap syukurlah senantiasa. Adalah hal yang gampang untuk kita bisa mengucap syukur kalau keadaan semua dalam keadaan yang baik. Gampang kita mengucap syukur ketika semua keadaan normal, ketika semua keadaan sehat, ketika semua keadaan berjalan dengan baik-baik saja. Mudah untuk mulut ini berkata Tuhan itu baik, atau kita berkata puji Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan. Tapi ketika masalah itu datang, maka yang terjadi adalah kita mengerutu, kita mengeluh, kita menyalahkan, kita mencaci maki, kita merasa bahwa semuanya itu tidak baik. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di momen-momen seperti ini kita perlu belajar untuk selalu senantiasa bersyukur. Senantiasa itu tidak ditentukan oleh pas atau waktu baik atau waktu tidak baik. Senantiasa itu berbicara tentang kapan saja, di mana saja, apa saja terjadi dalam hidup ini, tetap bersyukur. Amin. Bilang kiri kanan, katakan kepada kiri kanannya, kita harus tetap bersyukur. Dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, kita tetap bersyukur. Dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan yang tidak sakit, kita tetap bersyukur. Keadaan diberkati Tuhan maupun keadaan tidak diberkati Tuhan, kita tetap bersyukur. Keadaan kita masih bekerja maupun keadaan kita di mana kita tidak bekerja, tetap bersyukur. Keadaan di mana waktu toko kita ramai, kita bersyukur. Waktu toko kita sepi, kita tetap bersyukur. Ya, pakai ngomong di situ enak, nggak rasain, saya yang rasain. Semua kena dampak hari ini, Bapak Ibu. Mau pendeta, mau jemaat biasa, mau konglomerat, mau orang besar, mau orang miskin, semua kena dampak. Maka Alkitab, semua makhluk di muka bumi ini mengeluh. Mengeluh tentang apa? Kedatangan Tuhan. Biar Tuhan cepat-cepat datang, jadi virus corona ini cepat kita lalukan. Kita tidak lagi ada dalam dunia ini, kita ada di surga. Di sana ada sukacita, tidak ada lagi kesusahan seperti saat ini. Mau Bapak Ibu kita sama-sama pergi ke surga? Ada yang gak rela. Pak Kem, jangan, saya belum kawin. Saya belum nikmati surga di dunia ini.
Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diajarkan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada jemaat di Efesus tentang mengucap syukurlah senantiasa. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa kita harus mengucap syukur? Apa alasannya untuk kita bersyukur? Apa alasannya supaya kita bisa bersyukur? Saya hanya membawa kita untuk membahas dalam konteks di mana Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Kita hanya berkecimpung di situ aja dulu. Kita gak usah keluar terlalu jauh-jauh. Saya mengajak kita untuk merenungkan dalam perikop itu. Amin ya. Dalam perikop ini ada satu kata, yaitu Rasul Paulus menganjurkan kepada sidang jemaat di Efesus untuk mereka tetap mengucap syukur. Bahkan diulangi sampai 2 kali. Sesuatu yang diulangi sampai 2 kali berarti itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bukankah akhir-akhir ini hal ini pun dibutuhkan oleh kita? Amin ya saudara. Satu saat saudara, ada suatu kisah. Ada seorang anak yang dia punya impian untuk menjadi seorang penginjil terkenal. Dia ingin supaya menjadi seorang yang pergi ke daerah pedalaman dan dia menginjil untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Kerinduan anak muda ini. Namun suatu saat saudara, dia jatuh sehingga kakinya patah. Dia jatuh sehingga kakinya patah. Lalu orang pikir dan mungkin yang lain berpikir bahwa dia sudah selesai, dia kubur baik-baik impiannya karena kakinya patah, tidak mungkin dia pergi untuk memberitakan Injil. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, namun anak ini terus berdoa kepada Tuhan dan berharap supaya sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dia berdoa supaya disembuhkan. Namun ya mau tidak mau kakinya harus diamputasi sehingga dipasang kaki palsu. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa disadari dan tanpa satu hal yang mungkin juga mendesak banget, satu saat dia pun ikut dalam misi seminari ke daerah pedalaman. Daerah ini adalah daerah yang terkenal karena kanibal. Orang-orang di daerah ini suka makan manusia, tangkap manusia dan makan manusia. Saya pernah rasakan itu. Saya pernah hampir di Kalimantan pun pernah hampir. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anak ini sampai di daerah pedalaman. Singkat cerita, akhirnya dia benar-benar ditangkap oleh kepala suku karena mereka memasuki area yang terlarang, sehingga mereka harus nangkap orang-orang yang datang ke sana. Nah, saudara yang saya kasih, anak ini ditangkap dan mereka pikir bahwa anak ini sudah selesai karena ditangkap maka dia akan mati. Namun anak ini tetap bersyukur dan tetap memohon pertolongan Tuhan. Nah, suatu saat adakan pesta, untuk kepala suku mengadakan pesta untuk semua orang yang ada kumpul, dan mereka akan mengadakan ritual untuk persembahkan anak ini, dan anak ini akan mereka korbankan dan mereka akan menjadi santapan yang lezat buat mereka zaman itu. Nah, akhirnya saudara, terjadilah satu saat anak ini mau dibantai. Dan ketika mereka mau bantai, mereka mau gergaji. Begitu mereka gergaji, kakinya anak ini ternyata itu kakinya bukan tulang, tapi kelihatannya kayu. Akhirnya mereka bilang, ini dewa. Ini dewa. Mereka sujud dan menyembah kepada anak ini. Lepaskan dia, ini dewa. Akhirnya singkat cerita, satu kampung itu dimenangkan. Hanya gara-gara apa saudara? Dia tetap bersyukur. Dalam keadaan apapun dalam hidup ini, kalau kita tetap bersyukur, membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi Tuhan tahu, anak muda ini bisa menangkan satu kampung untuk terima Tuhan, gara-gara hanya karena kakinya patah. Kadangkala dalam hidup ini mungkin kita berkata bahwa sudah selesai, sudah
Semua sudah tidak ada untungnya lagi ketika kita sudah jatuh, kita sudah tergeletak, kita sudah tidak bisa, orang lain mungkin tidak ada harapan lagi. Tapi dalam kita bersyukur kepada Tuhan, ada harapan. Tuhan punya cara untuk memelihara dan memperhatikan kita. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ini adalah satu contoh bagaimana kalau kita bersyukur dalam keadaan apapun, baik keadaan yang sakit maupun keadaan tidak sakit, membuat kita tetap semangat dalam hidup ini. Nah, ada 4 alasan kenapa Rasul Paulus menganjurkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus untuk mereka selalu bersyukur senantiasa. Yang pertama adalah, Bapak Ibu baca di ayat yang pasang kelima, ayat yang 1. Dan saya bacakan buat kita. Ini judul perikopnya yang dikasih oleh Lai adalah hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya ulangi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Alasan pertama kenapa kita ini harus dan dianjurkan selalu, baik siang malam maupun suka duka, selalu bersyukur. Kenapa? Karena dikatakan di ayat ke-1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa membayangkan anak yang dikasihi Tuhan mendapat prioritas khusus. Anak yang dikasihi Tuhan mendapat perhatian khusus di hati Bapaknya. Dia menjadi orang yang selalu ada di hati Bapaknya, ada di pikiran Bapaknya, ada di rencana Bapaknya. Karena anak yang dikasihi. Tanamkan ini baik-baik. Hidupmu seperti apapun, hidupmu gelap seperti apapun, masa lalumu seperti apapun, tetap engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Engkau terima Yesus dan engkau jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, maka engkau dikasihi Tuhan, menjadi anak kesayangannya Tuhan. Enak saudara. Anak kesayangan Tuhan adalah setiap saat Tuhan selalu mau menyapa kita, setiap saat Tuhan selalu mau datang kepada kita, kita ada di hatinya Tuhan, kita ada di pikirannya Tuhan, kita ada dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan buat kita adalah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada rencana kecelakaan dalam hidup ini. Tidak ada rencana kegagalan dalam hidup ini. Selalu Tuhan buat sesuatu yang indah pada waktunya bagi kita. Amin. Anak yang dikasihi adalah anak yang selalu dibela oleh Tuhan. Anak yang dikasihi adalah anak yang selalu mau ditolong oleh Tuhan. Amin ya. Saudara, ini adalah sebuah kebanggaan buat kita. Bahwa kita menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bangga menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam keadaan-keadaan mungkin semua sudah gelap. Dalam keadaan-keadaan mungkin semua merasa bahwa gagal. Tapi anak yang dikasihi oleh Tuhan selalu ditolong oleh Tuhan. Amin. Anak yang dikasihi oleh Tuhan adalah anak yang selalu dibela oleh Tuhan. Kiri kanan muka belakang mungkin sudah tidak bisa menolong kita. Hanya satu yang bisa menolong kita. Dari atas kita berseru kepada Bapa kita. Dia yang mengasihi kita, dia yang sayang kepada kita. Pertolongan terjadi. Amin ya. Saudara, ketika bangsa Israel dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat kesayangan Tuhan. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Mereka dibela oleh Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka. Tiang awan itu datang ketika mereka berada dalam padang gurun. Mereka harusnya panas, tapi mereka tidak mengalami kepanasan itu. Tiang api itu ada menyertai mereka ketika mereka ada di padang gurun yang harusnya mereka mengalami kedinginan yang luar biasa, tapi ada kehangatan dari Tuhan menyertai mereka. Anak yang dikasihi Tuhan adalah anak yang selalu dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Amin. Yang membuat hidup kita ini selalu bersyukur itu karena itu, saudara. Kenapa? Karena kita menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan.
kita dipangku oleh Tuhan, kita disayang oleh Tuhan, kita dipeluk oleh Tuhan. Waktu kita sakit, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kita. Kalau hari-hari ini engkau mengalami masalah dalam rumah tanggamu, tanamkan, katakan kepada istri kiri kanan bahwa kita ini adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita anak yang dikasihi Tuhan, maka rumah tangga kita pun dikasihi oleh Tuhan. Kita anak yang dikasihi Tuhan, maka anak-anak kita pun dikasihi oleh Tuhan. Kita anak yang dikasihi Tuhan, maka usahamu, pekerjaanmu, bisnis pun dikasihi oleh Tuhan. Amin ya. Sekalipun hari ini saudara, perekonomian dunia, bahkan di Indonesia dikatakan minus 4%. Itu dampak yang luar biasa saudara bagi usaha, dunia pekerjaan, kita yang bekerja, bahkan kami yang melayani. Kami hamba-hamba Tuhan pun melayani. Bagaimana kita juga harus berjuang. Tapi kalau kita dikasihi oleh Tuhan, selalu ada penghiburan. Amin ya. Selalu ada sukacita dalam hati ini. Benar, lihat kiri kanan, ombaknya makin gede. Kiri kanan ombaknya makin, anginnya makin kencang. Kita lihat kiri kanan semua orang mungkin mengeluh. Tapi orang yang dikasihi Tuhan, ketika dia berada dalam lembah kekelaman, Tuhan bilang apa? Gadamu dan tokatmu itulah menjadi penghiburan. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia membawa aku untuk tidur dan baring di rumput yang hijau. Dia adalah gembala kita. Dia menggembalakan kita. Bangsa Israel ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka dipelihara karena mereka adalah umat kesayangannya Tuhan. Kita pun sama, umat kesayangannya Tuhan. Tuhan tidak mau kita gugur dalam iman ini. Tuhan tidak mau supaya kita itu menjadi orang yang gagal dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau kita adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung dalam hidupan ini. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, teruslah dan selalulah kamu mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, kamu mampu mengatasi setiap masalah dalam kehidupan. Amin ya saudara. Daripada kita mengeluh. Contoh saudara, bangsa Israel seharusnya saudara, mereka ke tanah perjanjian dalam hitungan waktu mungkin 1 minggu juga sudah sampai. Tapi harus berada di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa harus lama? Jalan dari Mesir menuju kepada Kanaan lama. Karena Tuhan cuma satu saudara. Tuhan mau keluarkan kebiasaan mereka yang di Mesir. Kebiasaan mereka di Mesir adalah kebiasaan di mana mereka diperbudak. Mereka diperhamba oleh apa? Ikatan-ikatan Mesir yang saat-saat ini mungkin mengikat kita. Amin ya. Tuhan mau supaya kita jangan sampai kita mengerutu dalam hidup ini. Kalau kita mengerutu dalam hidup ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berkat Tuhan itu lama datang dalam hidup ini. Seperti bangsa Israel, mereka harus berjalan sampai 40 tahun baru sampai di tanah perjanjian. Sama, kita pun sama. Kalau kita mengerutu terus dalam hidup ini, Tuhan tidak akan pernah memberkati kehidupan ini. Maka jalan yang terbaik adalah bersyukur. Dengan bersyukur maka kita dikasihi Tuhan, kita dipermudahkan oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Segalanya dipermudahkan. Engkau mencari pekerjaan dipermudahkan, bisnismu akan dipermudahkan kembali. Pelayanan kita di GBI Double Sila Tumainten Tuhan permudahkan. Amin ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, lu begini-begini, tapi lu dikasihi oleh Tuhan. Saya seperti ini, tapi saya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Menjadi kesayangannya Tuhan. Amin ya. Yang kedua, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di ayat yang kedua. Nah, di ayat yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena di ayat, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin ya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai korban persembahan dan korban yang harum di hadapan Allah. Yang ketiga adalah karena Yesus, ya, karena Yesus menebus kita dari kegelapan. Membuat kita, kenapa kita ini harus bersyukur kepada Tuhan? Karena dikatakan Yesus sudah menebus hidup kita ini dari segala kehidupan kita yang sia-sia. Kita yang tadinya berjalan menurut keinginan kita, kita yang tadinya berjalan menurut pemikiran kita, kita yang tadinya berjalan menurut ego kita, kita yang tadi berjalan menurut pikiran kita yang gelap, kita yang tadinya berjalan dengan kemampuan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan segalanya, dan kita gagal. Namun kalau kita sadar bahwa Yesus telah melakukan itu semua bagi kita saat ini, Dia rela mati menanggung semuanya itu, dan saat ini Dia memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itulah yang kita bersyukur kepada Tuhan bahwa begitu baiknya Tuhan mengorbankan hidupnya bagi kita. Begitu Tuhan sayang kepada kita, Dia memberikan nyawanya menggantikan kita. Inilah yang membuat kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa Tuhan yang menciptakan alam semesta datang ke dalam dunia, lahir sebagai seorang bayi. Tujuannya cuma satu, buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia disiksa, Dia mati di atas kayu salib. Bahkan sebelum Dia mati di atas kayu salib, Dia merasa Dia tidak sanggup untuk menanggung ini. Dia lakukan itu. Dia tertikam. Semuanya itu ditampakkan kepada Dia. Dia lakukan itu buat kita. Amin ya. Saudara, bahkan hari ini saudara, Dia ada di surga sana. Dia menyediakan tempat buat kita. Amin ya. Dia di surga sana setiap saat pun, dikatakan Ibrani, Dia bersyafaat, berdoa buat kita. Orang lain berdoa buat nabinya supaya nabinya juga selamat. Kita tidak, saudara. Tuhan yang kita sembah hari ini, Dia terus berdoa buat Bapak, Ibu, dan saya. Terus bersyafaat buat kita supaya apa? Kita berhasil dalam hidup ini. Bukan saja itu saudara, sampai hari ini dikatakan, aku pergi kepada Bapa tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri atau yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam hidup ini. Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita saat ini. Saat ini kita kuat, kita mampu karena adanya kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk menang dalam hidup ini. Amin ya saudara. Oleh karena itu saudara, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Dia ada di surga, Dia bersyafaat, bahkan Dia mengirimkan Roh Kudus mendampingi kita, menyertai kita, menuntun kita, mengajari kita, menasihati kita. Amin ya. Mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian di mana Tuhan itu melakukan banyak hal dalam hidup ini. Mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Waktu kita lemah, Roh Kudus itu datang untuk memberikan penghiburan. Waktu kita berada dalam keadaan yang sakit, Roh Kudus itu datang untuk mengingatkan kita, untuk kita berkata bahwa saya pasti sembuh dan sembuh. Amin ya saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita harus bersyukur. Dan bahkan Yesus datang kali yang kedua. Dia bukan datang kepada siapa-siapa, tapi datang kepada orang yang dikasihinya. Kita yang dikasihi ini, Yesus datang kali yang kedua dan akan menjemput kita hidup dan tinggal bersama dengan Dia. Yesus berkata, tempat di mana aku berada, aku akan membawa kamu ke sana dan kita tinggal bersama. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan seperti itu. Amin ya. Dia menebus kita dari segala jalan hidup kita yang gelap. Dia menebus kita dari segala kegagalan kita. Dia menebus kita dari segala mungkin kita yang sudah bejatnya luar biasa, tapi Tuhan rela mati menebus kita. Kita yang terima Dia, kita yang percaya kepada Dia, kita yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan seperti itu. Amin. Tuhan selalu siang dan malam bersyafaat dan berdoa buat kita sampai hari ini. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa.
Tuhan kita yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang hanya menciptakan alam semesta dan tinggal dan tidak perlu mengawasinya lagi. Bukan hanya dia bertakhta di tempat yang maha tinggi dan dia tidak merasakan. Dia pernah ada dalam dunia ini dan dia merasakan keluhan-keluhan yang kita rasakan saat-saat ini. Dia pernah ada dalam dunia ini dan merasakan bagaimana capeknya kita. Dia pernah ada dalam dunia ini dan dia pernah merasakan bagaimana sedihnya kita. Dia pernah ada dalam dunia ini dan merasakan sebagai manusia bagaimana susahnya kita berada di dunia ini, berjuang menghadapi keadaan dalam dunia ini, dan Tuhan merasakan itu. Dan dia berkata, aku selalu bersama dengan kamu, aku selalu menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan dia ada bersama kita saat ini. Rohnya ada disertai kita dalam kehidupan ini. Kita bersyukur untuk hal itu. Pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur, saudara? Selalu dan selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, panjang saudara. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 memberikan kepada kita alasan kenapa kita harus bersyukur. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin ya. Sudah 2 kali ini saudara. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawanan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjanglah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu ya atas kamu, sampai di ayat yang 14. Kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Alasan yang ketiga adalah karena dengan bersyukur saudara, kita mampu mengendalikan perkataan ini, kita mampu mengendalikan pikiran ini, kita mampu mengendalikan tindakan kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-3 sampai 14 menjelaskan tentang itu. Kata-kata kotor itu tidak boleh keluar dari mulut ini. Pikiran-pikiran yang sia-sia itu tidak boleh, karena kita sudah ditebus menjadi anak terang, maka kita harusnya memancarkan terang dalam hidup ini. Amin ya saudara. Kita harus memancarkan terang. Maka dikatakan karena itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita itu sudah berubah. Amin. Dulunya kita suka menghambur-hamburkan kata-kata yang sia-sia. Dulunya kita suka memberikan kata-kata yang tidak sopan. Dulunya kita mungkin memaki-maki orang, kita mencerca-cerca orang, kita menjelekkan orang, kita menjatuhkan orang, kita memfitnah orang, kita mungkin juga berada dalam tindakan-tindakan untuk membunuh orang, tindakan-tindakan untuk melukai orang, tindakan-tindakan untuk melakukan kekerasan kepada orang. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, semuanya itu sudah telanjang, semuanya itu sudah sirna, semuanya itu sudah kita lupakan. Dengan cara kita bersyukur mampu menekan sifat-sifat yang jelek ada dalam kehidupan ini, mampu menekan segala perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut ini. Kita selalu dalam mulut ini selalu mengeluarkan kata-kata kebaikan Tuhan.
Amin. Kata-kata yang menguatkan. Alkitab bilang apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah ini. Barang siapa suka menggemakannya, ia memakan buahnya. Kita hidup dan mati ini kita ditentukan oleh lidah. Karena itu saudaraku, dengan kita bersyukur, maka kita salah satu adalah kita menjaga lidah ini untuk tidak ternoda oleh perkataan-perkataan yang jahat di dunia ini. Amin saudara. Saya semangat. Kenapa? Karena ini adalah satu hal yang dimana kita harus menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan di channel YouTube baik di GBI Double C Latu Menten maupun di KMTT, saya berharap saya selalu menjumpai kita dalam hidup ini selalu bersyukur. Tuhan itu. Orang mau ludahin kita, orang mau mukulin kita, orang mau nipu kita, orang mau melakukan hal yang tidak baik kepada kita, tetap keluar dari mulut ini, Tuhan itu baik. Itu adalah perkataan ucapan syukur saudara. Atau kita tetap berkata amin, haleluya, Tuhan baik. Atau kita tetap berkata Tuhan memberkatimu. Tidak pernah keluar dari mulut ini Tuhan mengutukimu. Gak boleh saudara. Tapi kita selalu dalam hidup. Memang keadaan tidak mendukung. Memang keadaan tidak bisa sesuai dengan selera hati kita. Tapi orang yang mulutnya penuh dengan ucapan syukur mampu mengendalikan pikirannya dan mengendalikan perkataannya dan juga mengendalikan tindakannya. Amin ya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Jadilah seperti orang-orang Kristen. Maka di sini katakan di ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu. Tuhan Yesus bercahaya atas kehidupan kita. Lewat apa saudara? Lewat perkataan ini. Amin ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu bercahaya atas perkataan, atas hidup kita, kalau perkataan kita adalah perkataan yang mengutuki orang. Kalau perkataan ini adalah perkataan yang mencaci maki orang. Kalau dalam perkataan ini perkataan mengeluh melulu dalam hidup ini. Bagaimana Yesus bercahaya atas kehidupan kita. Yesus tidak mungkin bisa bercahaya dan orang lain mungkin tidak bisa melihat Yesus dalam hidup. Orang lain mungkin tidak bisa melihat cahaya Yesus ada dalam hidup ini. Kenapa? Karena yang dilihat adalah cacian, makian, ngeluh melulu. Tapi hari ini kita mau berubah. Berubah oleh pembaharuan budi kita, berubah oleh pembaharuan pikiran kita, berubah oleh perkataan kita, berubah dalam tindakan kita dengan selalu berkata bersyukur selalu dalam hidup itu. Amin ya. Yang keempat, yang terakhir di ayat yang 15 sampai ayat yang ke-21. Ayat yang 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dengan bersyukur, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan kita mengucap syukur, maka kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Kita mengerti apa maunya Tuhan. Kita mengerti isi hatinya Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan. Kita mengerti tentang pikirannya Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam pikiran dan perasaan Tuhan itu seperti apa? Di sini dijelaskan di ayatnya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kehendak Tuhan adalah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dalam hidup ini kita harus memohon setiap saat untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan kata-katanya, banyak orang tidak bisa mengendalikan emosinya karena di dalam hidupnya tidak ada Roh Kudus. Tapi dalam hidup kita ini kehendak Tuhan adalah Tuhan mau supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Roh Kudus maka membuat kita kata-kata ucapan syukur selalu muncul dalam hidup ini. Kalau kita ada dalam Roh Kudus maka ini yang ada keluar dalam hidup ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Hatinya penuh dengan nyanyian pujian rohani. Kenapa? Karena dalam hatinya dia mengerti kehendak Allah dan dia mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupannya. Maka yang ada dalam hidupnya adalah dia selalu bernyanyi. Dia selalu mengeluarkan kata-kata pujian, bukan kata-kata makian. Amin ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat selanjutnya, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hatinya benar-benar saudara menikmati hadirat Tuhan, menikmati ucapannya dengan apa? Bersyukur. Amin. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin ya. Buah-buah roh adalah salah satu adalah penguasaan diri. Amin saudara. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai diri Bapak Ibu, menguasai lidah, mengekang dia, menguasai semuanya. Sabar, lemah lembut. Bapak Ibu akan melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hatimu. Amin. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hatimu. Karena dia ada roh yang kudus, maka bibirmu juga harus kudus. Kalau bibirmu tidak kudus, maka kita harus perbaiki hari ini. Dengan apa? Bibir kita pertama kali kita jaganya dengan apa? Mengucap syukur, saudara. Bangun tidur harus yang pertama dipikirkan adalah puji Tuhan, haleluya. Bukan yang pertama dipikirkan adalah mau makan apa, mau maki siapa, mau omelin siapa. Tidak saudara. Tapi yang pertama kita bangun, buka mata, puji Tuhan, sama masih bisa bernafas. Amin ya. Roh Tuhan ada dalam kehidupan ini. Maka dikatakan dan 21, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ada kerendahan hati. Ada Roh Kudus, maka ada pujian yang dikeluarkan dari mulutnya dan juga ada kerendahan hati. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumanten maupun Bapak Ibu yang menyaksikan saya di channel YouTube ini, baik di KMTT maupun yang ada di GBI Double Sila Tumanten channel YouTube-nya, kita selalu dalam hidup ini untuk tetap bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kesayangannya Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang mengerti tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Orang yang bersyukur adalah orang yang bisa dan mampu mengendalikan pikiran, perkataan dan tindakannya. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita ada Roh Kudus dalam hidup ini, maka yang keluar adalah pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Yang keluar adalah kerendahan hati. Amin. Menyenangkan hidup seperti itu. Amin ya saudara. Hidup seperti itu menyenangkan. Kenapa? Setiap hari lihat mukanya berseri, senang saudara. Kalau Bapak Ibu datang lihat mukanya, waduh, lihat mukanya saudara kabur. Nah itu jangankan kita, setan pun mungkin gue takut sama mukanya dia. Nah, hidupnya selalu berseri. Hidupnya memancarkan kasih Tuhan. Hidupnya selalu memancarkan buah-buah kebaikan. Amin. Buah-buah di mana kita adalah milik Tuhan, kesayangan Tuhan, yang terus Tuhan bela dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan di hari ini menguatkan kita dan membuat kita dalam hidup ini, akhir-akhir ini tetap bersyukur. Amin. Kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, ajari kami untuk melakukannya, bukan sekedar menjadi pendengar, tapi belajar untuk melakukannya dalam hidup ini. Selalu bersyukur karena kami tahu bahwa kami adalah
orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pengorbananmu begitu baik bagi kami, karena kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan ini, karena kami mau supaya hidup kami, pikiran kami, perkataan kami dikuasai dan diliputi oleh kuasa-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menyaksikan kami, berkati mereka yang sudah menonton ini, hidup mereka boleh diberkati Tuhan, hidup mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman gereja dan Bapak Ibu boleh memperhatikan. Saya berharap untuk minggu depan, di bulan Agustus, saya masih memilih untuk ibadah lewat live streaming. Kita semua bersabar saudara. Saya berharap Bapak Ibu boleh bersabar, karena hari-hari ini saya bisa melihat dia dengan adanya dilonggarkan ini, maka virusnya ini tadinya bisa dikendalikan, sekarang justru liar. Karena sudah ada di kantor-kantor, sudah ada di tempat-tempat pertemuan-pertemuan. Nah, saya masih untuk memilih di Agustus, kemungkinan sepanjang Agustus masih tetap ibadah live streaming. Dan minggu depan kita ada lagi dalam ibadah perjamuan kudus. Dan saya berharap Bapak Ibu boleh mempersiapkan perjamuan kudusnya dengan membeli roti tawar. Dan nanti Bapak Ibu boleh memotongnya dan membeli sirup warna merah. Dan Bapak Ibu mempersiapkannya dan sama-sama ada bersama saya lagi dalam ibadah live streaming minggu depan dalam perjamuan kudus. Dan saya berharap juga Bapak Ibu jemaat Tuhan terus ikuti ibadah lewat live streaming. Karena lewat live streaming inilah yang bisa kita lakukan untuk menguatkan iman kita. Ya, itu saja pengumuman dari gereja, dan bagi Bapak Ibu yang mau mensupport kami dan memberikan persembahan melalui baik persembahan maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Saya sudah siapkan buat Bapak Ibu boleh memperhatikan yang ada. Memang rekeningnya masih atas nama pribadi. Kenapa saya tegaskan ini? Karena saya masih juga menunggu untuk gereja ini baru mulai, sehingga kami harus mengurus beberapa kelengkapan yang ada untuk kami akan buat menjadi nomor rekening atas nama gereja. Sementara masih pakai nama pribadi saya, dan Bapak Ibu yang mungkin mau dukung kami terus, silakan memberikan persembahannya di nomor rekening yang ada. Oke, tidak ada pengumuman lagi dan kita akan akhiri ibadah kita, dan saya akan mendoakan buat Bapak Ibu, dan mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa, dan kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu baik dan luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah sampai selesai. Kami sudah berada di akhir ibadah ini, dan kami tetap bersatu hati untuk berdoa buat keadaan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan tolong Bapa, biar keadaan bangsa ini cepat berlalu wabah ini, sehingga kami boleh beribadah dengan normal kembali, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati tim-tim medis yang ada, Tuhan sudah tolong sehingga ada vaksin yang sudah ditemukan dan akan diproduksi pada tahun 2021. Tuhan turut campur tangan Bapak agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sehingga kami bisa melihat Tuhan tolong kepada kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami manusia, sehingga kami boleh menemukan vaksin itu. Oleh karena itu berdoa buat dokter-dokter yang ada, tim ahli yang ada, semua pemerintahan yang ada, yang mereka selalu senantiasa mempersiapkan semuanya ini. Tuhan Engkau turut bekerja dan mendatangkan kemuliaan nama-Mu di dalamnya. Berkati Bapak, berkati vaksin yang ada, berkati dokter yang ada, berkati tenaga-tenaga medis yang ada. Tuhan tolong, Tuhan liputi dan kuasa-Mu, hikmat-Mu, wahyu turun dalam nama Yesus. Dan berkati kami semua yang ada hari ini. Berkati pemerintahan Presiden kami Jokowi, berkati pemerintahan yang ada, menteri-menteri yang ada, berkati pemerintahan pusat, daerah, RT, RW yang ada juga Tuhan berkati. Berkati juga Bapak buat keamanan, berkati buat keadaan politik, keadaan ekonomi. Kami tetap menyerahkan negara ini adalah kendali Tuhan. Biarlah kami selalu mohon kemurahan Tuhan buat bangsa ini, berbangsa ini dipulihkan. Bangsa ini dapat kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau selalu memperhatikan bangsa ini. Kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan memberkati bangsa ini, karena oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami juga berdoa buat pasien-pasien COVID yang ada, yang terkena
dampak langsung yang kena COVID ini, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Dan kami juga berdoa buat anak-anakmu, seluruh saudara-saudaramu di GBI Double Sila Tumenten, dimanapun mereka berada dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan turut campur tangan. Hamba berdoa Tuhan, kalau Engkau jumpai anak-anakmu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. Yang bergumul buat usahanya, biar supaya usahanya tepat pulih, Tuhan tolong Bapa. Yang bergumul buat pekerjaan, Tuhan tolong juga Bapa, agar mereka boleh dapatkan kembali pekerjaan. Yang bergumul untuk hal-hal yang lain dalam rumah tangganya, dalam segala sesuatu yang mereka perlukan, butuhkan, Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Tuhan adalah kekuatan mereka. Tuhan adalah menara yang kuat bagi mereka. Tuhan selalu datang memberikan penghiburan bagi mereka. Tuhan selalu datang untuk mengangkat dan memulihkan kembali. Tuhan selalu datang untuk memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah ada dalam doa kami, itu disediakan Tuhan bagi kami yang mengasihi-Mu. Oleh karena itu biarlah Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan anak-anakmu di sidang Jumatmu di GBI Double Sila Tumenten, maupun yang menyaksikan kami di channel YouTube ini, maupun yang ada dimanapun. Tuhan berkati mereka. Kalau demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan, dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, biar tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Dia menyinari engkau dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dibuat, yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan Yesus berhasil dan beruntun dalam hidupmu. Tuhan Yesus akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau makin hari makin naik. Engkau makin hari engkau mengalami pertolongan Tuhan. Engkau makin hari mengalami mujizat Tuhan. Engkau makin hari makin mengalami jamahan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Kami terima seluruh berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua.